Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita tetap diberikan kesehatan, keselamatan, semangat yang membara untuk terus melakukan kegiatan berbagi ilmu pengetahuan. Saya Radu Yendra bersama Rumah Singgah Matematika pada kesempatan kali ini akan menyapa siswa SMP kelas 9 semester 2. Nah, kita akan berdiskusi kali ini dengan siswa SMP kelas 9 semester 2 tentang suatu topik yaitu peluang atau subtopik ruang sampel, di mana kita tetap menggunakan bahan acuan atau sumber rujukan dari buku Matematika kelas 9 semester 2 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ya, kita gunakan buku yang gratis sajalah. Tidak usahlah buku yang mahal-mahal, buku yang gratis saja cukup, tapi penjelasannya memberikan motivasi semangat kepada siswa Indonesia. Nah, sebagaimana biasa saya selalu menyampaikan bahwa jadikan rumah singgah dan rumah sakit matematika ini sebagai partner, sahabat bagi Anda untuk sukses dalam belajar matematika. Dan pastikan guru Anda jadikan sebagai tauladan pertama dalam niat untuk menjadi matematika yang sukses. Oke, kalau gitu untuk siswa SMP kelas 9, mari kita coba apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, kita masih akan bersama Rumah Singgah Matematika membahas bab 7 tentang peluang, terutama pada latihan 7.1 untuk sub bab ruang sampel, halaman 9 nomor 1, 2, dan 3. Oke, kita lihat yang pertama sekali. Carilah ruang sampel berikut. Nah, pembuatan maskot sekolah dengan pilihan hewan dan model yang digunakan. Hewan ada beruang, ada garuda, ada singa, dan model ada nyata dan kartun. Nah, sebelum kita menjawab ini, kita harus tahu dulu ruang sampel itu apa. Ruang sampel adalah semua kemungkinan dari suatu percobaan. Seluruh hasil yang terjadi dari suatu percobaan. Nah, percobaan itu boleh satu, boleh dua. Contoh misalnya, kenapa dadu, kita semua dadu, kenapa dadu itu ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kenapa? Dadu itu memiliki ruang sampel 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya karena ketika percobaan dadu dilantunkan, kan hanya menghasilkan mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu sebabnya kan. Jadi seluruh yang terjadi itu kan cuma itu aja, enggak ada yang lain. 7 ya 7, nggak ada mata dadu 7. Sekarang kawin, percobaan kawin dilantunkan. Nah, contoh misalnya percobaan kawin dilantunkan. Percobaan kawin dilantunkan. Oke. Maka apa yang menjadi ruang sampelnya? Ruang sampelnya yaitu hanya S, muka, dan belakang. Kenapa muka dan belakang? Atau kadang-kadang disebut orang dengan kepala dan ekor. Nah, ini dia. Mana yang enak aja lah. Muka belakang boleh, kepala ekor juga boleh. Kan sama aja. Jadi kenapa disebut dia muka belakang? Ya karena dilantunkan koin kan hanya dua itu saja yang mungkin. Kalau enggak muka, kalau enggak belakang. Kalau enggak kepala, kalau enggak ekor. Kan gitu saja ya.
Nah, sekarang bagaimana kalau dua percobaan? Misal, dua dadu dilantunkan. Sekarang dua dadu dilantunkan. Dua dadu dilantunkan. Kalau tadi satu dadu dilantunkan, kita tahu ada 6. Nah, kalau dua dadu dilantunkan, oke. Sekarang pertanyaannya pertama, berapa jumlah ruang? Berapa jumlah elemen, jumlah anggota ruang sampel, atau berapa jumlah, kalau kita katakan titik sampel ya bahasanya agak keren kali ya. Berapakah jumlah isilah atau isi atau anggota ruang sampel tadi? Ruang sampel. Yang kedua, mana? Nah, jadi apa saja yang menjadi ruang sampel? Apa saja yang menjadi ruang sampel? Apa saja anggotanya? Oke. Apa saja anggotanya? Atau daftarkan anggotanya. Apa saja anggotanya? Ini ada 2 nih jawabannya nih. Nah, untuk menjawab yang pertama, kalau 2 dadu dilantunkan, maka percobaan pertama itu ada 6 dadu, ada 6 anggota ruang sampelnya. Maka mata dadu kedua juga ada 6 anggota ruang sampelnya. Jadi kalau dadu pertama anggota sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dadu kedua pun anggota sampelnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jumlah keseluruhan atau N-nya adalah P1 kali P2 sama dengan 6 kali 6. Nah, jadi 36. Jadi kalau dia ada 2 peristiwa atau 2 percobaan, kalikan saja. Oke, itu pertama. Jadi jawabannya berapa jumlahnya kalau dia percobaannya itu lebih dari 1, kalikan saja anggota percobaan pertama dan anggota percobaan kedua. Oke. Coba kita lanjutkan dengan cerita kalau 2 koin dilantunkan. Oke, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Nah, ini kita hapus dulu. Sekarang ada 2 percobaan. 2 koin dilantunkan. Oke, sekarang 2 koin dilantunkan. 2 koin dilantunkan. Berapa jumlah anggotanya? Jadi kalau kita lihat koin 1 ada 2 tadi kan, muka belakang. Dan koin 2 juga ada 2 anggota sampelnya, muka belakang. Maka keseluruhannya adalah K1 kali K2. Berarti keseluruhnya ada 4 anggota ruang sampelnya. Kalau tadi 2 koin. Nah, sekarang yang berikut kita coba contoh lain. Jika 1 dadu dilantunkan, 1 dadu
dilantunkan dan diikuti melantunkan satu koin, maka berapa jumlah anggota berapa jumlah anggota ruang sampel? Maka jumlah anggota ruang sampel atau titik ruang sampel, anggota, kita singkat aja ruang sampel itu dengan RS. Nah, ini dia. Jadi sekarang pertanyaannya beda. Kalau tadi dua koin, kalau tadi dua dadu dilantunkan. Oke. Kalau berikutnya dua koin dilantunkan. Kalau sekarang yang pertama dadu dilantunkan. Lalu yang kedua dilantunkan pula koin. Pertanyaannya berapakah jumlah anggota ruang sampel? Nah, ini dia pertanyaan. Jadi soalnya beda. Kalau dua-duanya dadu tadi 6 kali 6. Kalau dua-duanya koin tadi 2 kali 2. Nah, sekarang kita tahu tadi yang pertama dadu pertama adalah ruang sampelnya, anggota ruang sampelnya 6. Lalu koin dilantunkan berikutnya, ruang sampelnya 2. Maka jumlah keseluruhannya adalah tentu dadu dikali dengan koin. Sama dengan 6 dikali 2. Nah, ini pertanyaannya. Jadi konsepnya kalau ada satu percobaan, buat saja berapa banyak anggotanya. Kalau dia 2 percobaan, kalikan saja antara anggota sampel percobaan pertama dengan anggota sampel percobaan kedua. Jadi kan tidak susah. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, yang mana saja anggotanya tadi? Ya, ini dia baru seru pertanyaannya. Sekarang kita akan jawab kalau koin dilantunkan, apa-apa saja yang menjadi anggotanya. Cara menjawabnya, dan koin pertama yang tadi kita ketahui sampel ruang sampelnya muka belakang, lalu koin kedua diulangi lagi muka belakang. Ini disebut dengan diagram pohon muka belakang. Ini adalah koin pertama, yang di bawah ini adalah koin kedua. Jadi mana saja anggotanya untuk ruang sampel 2 koin ini? Cara jawabnya muka-muka, oke, muka-muka, koma, muka belakang, koma, belakang muka, koma, belakang-belakang. Nah, inilah 4 tadi yang 2 kali 2 tadi. Ini kan 4. 1, 2, 3, 4. Kalau 2 dadu dilantunkan, bagaimana anggota titik sampel, anggota ruang sampelnya itu yang mana saja? Kalau dia dilantunkan 2 dadu. Nah, bagaimana kira-kira? Siapa bisa dapat jawab? Tadi kalau jumlahnya 6 kali 6. Karena ada 6 dadu pertama dikali 6 dadu per 2. Sekarang ditanya yang mana yang 36 itu, jawabannya kira-kira seperti apa? Ayo, siapa bisa? Ya, sama dengan tadi. Buat dulu dadu pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Lalu masing-masingnya buat juga sebanyak 6. Ini menunjukkan dia 2 dadu. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Seterusnya caranya sama untuk 2 gitu juga. Ada 21, 22, 23, 24, 25, 26. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Dan seterusnya 6 begitu juga. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Jadi yang mana saja titiknya itu kalau ditanya. Titiknya itu adalah 1-1 misalnya. Oke. 1-1. Rong. Lalu 1-2. Oke. Dan seterusnya sampai 1-6. 1-6. Diikuti lagi dengan 21, 22, diikuti lagi dengan 21. Sampai seterusnya 26. Nah, dan sampai 31, 32 sampai 36 sampai nanti seterusnya 66. Nah, ini sampai seterusnya 6. Daftarkan aja lah sendiri. Itu dia kalau dia 2 dadu. Nah, pertanyaan terakhir, kalau 1 dadu diikuti koin. Nah, tadi kalau 2 dadu senang aja. Nah, sekarang bagaimana kalau 1 dadu diikuti oleh pelantunan sebuah koin? Jadi dadu pertama, yang kedua koin. Bagaimana kalau tadi jumlahnya jelas? Dadu ada 6, koin ada 2. 6 kali 2 sama dengan 12. Nah, kalau ditanya yang mana saja anggotanya, titik anggota ruang sampelnya, gimana cara jawabnya? Senang saja cara jawabnya. Bagaimana? Ayo. Maka yang pertama tadi dadu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kedua koin. Koin itu apa? Muka belakang saja. Muka belakang. Koin ini juga muka belakang. Kan gitu aja kan? 3 juga muka belakang. 4 juga muka belakang. 5 juga muka belakang. Nah, 6 juga muka belakang. Jadi mana anggotanya? Sama dengan kurung kurawal. Yang pertama 1M. Nah, ini 1M. Yang kedua apa? 1B. 1B. Berikutnya 2M. Berikutnya 2B. Nah, dan seterusnya sampai nanti 6M dan 6B. Itulah kalau dijumlahkan sebanyak 12 seperti yang kita hitung tadi. Sampai nanti terakhir 6B. Nah, saya rasa jelas konsepnya. Bagaimana kita cerita dadu, bagaimana kita cerita koin. Nah, sekarang kita coba tengok soal yang seperti ini. Soal pertama katanya, cari ruang sampel. Kalau dicari ruang sampel, tentu dalam bayangan kita, yang pertama kita harus tahu jumlahnya. Yang kedua, kita harus tahu yang mana saja anggotanya itu. Oke? Jadi kalau ditanya ruang sampel, kita coba dengan definisikan berapa banyak dia dan yang mana saja dia. Itu aja yang kita jawab kan? Jadi sekarang ingat, kalau dia ada 2 percobaan, anggota percobaan ke-1 dikali dengan anggota percobaan kedua. Jadi kalau kita lihat pada soal nomor 1, percobaan pertama ada hewan.
Hewan itu ada 3, burung, garuda, singa. Berarti hewan ada 3, percobaan 1. Percobaan kedua, model ada 2. Jadi berapakah anggota ruang sampelnya? 3 kali 2. Sama dengan 6. Yang mana dia? Cara membuat yang mana? Apa dahulukan? Hewan dulu. Ada beruang, ada burung garuda, ada singa. Lalu diikuti oleh yang kedua model. Nyata, kartun. Dia ini garuda juga nyata, kartun. Singa juga nyata, kartun. Jadi mana dia yang menjadi anggota ruang sampelnya kurung kurawal? Yang pertama, beruang nyata, BN. Nah, kita singkat aja, BN itu beruang. Yang kedua, beruang kartun. Yang berikut, garuda, dia nyata. Hewannya garuda, modelnya nyata. Garuda nyata. Yang berikut, hewannya garuda, modelnya kartun. Garuda kartun. Yang berikut hewannya singa, modelnya nyata, SN. Yang berikut singa kartun. Nah, inilah dia yang disebut sebagai ruang sampel. Kalau ditanya keseluruhannya 6, kalau yang mana dia? Ini dia. Ada beruang nyata, beruang kartun, garuda nyata, garuda kartun, singa nyata, dan singa kartun. Nah, itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, acara resepsi pernikahan dengan pilihan adat dan waktu. Jadi adat ada 3. Adat ada 3. Lalu waktu ada 2 pilihan. Yang pertama 1 PM sampai 3 PM. Yang kedua 6 PM sampai 8 PM. Ada 2. Berarti jumlah keseluruhan ruang sampel itu adalah 3 kali 2 sama dengan 6. Kalau ditanya mana dia, maka S adalah, kalau ditanya mana dia, adatnya Sunda, ini adatnya Sunda, waktunya kita katakan sore, 1 sampai 3 ini katakanlah siang. Jadi adatnya Sunda, waktunya siang. Ini yang pertama. Adatnya Sunda, waktunya siang. Yang kedua, kita ingat caranya kita kasih dulu lah. Kalau tidak pakai cara nanti bingung. Jadi yang pertama caranya kita buat terlebih dahulu. Diagram pohonnya ada Sunda, ada Jawa, ada Bali. Waktunya ada 2. Ada siang, katakanlah siang itu jam 1 sampai jam 3. Ada maghrib. Nah, siang maghrib. Oke, kita katakan siang itu SI, maghrib itu maghrib. Maghrib antara 6 sampai 8. Jawa begitu juga. Ada siang, ada maghrib. Bali begitu juga. Ada siang, ada maghrib. Tadi kalau keseluruhannya adalah mana dia anggota ruang sampelnya, dapat kita nyatakan adatnya Sunda, waktunya siang. Yang pertama. Nih, yang pertama nih. Yang kedua, adatnya Sunda, waktu persepsinya maghrib. Mana dia? Nih. Yang ketiga, adatnya Jawa, waktu resepsinya siang. Mana dia? Nih. Yang berikut, adatnya Jawa, waktunya maghrib. Mana dia nih? Yang berikut, adatnya Bali, waktunya siang. Mana dia nih? Yang berikut adatnya Bali,
waktunya maghrib. Nah, inilah dia yang dikatakan 6 tadi, buka kurawal, tutup kurawal. Ini dia yang disebut dengan 6 anggotanya tadi. Jadi semakin jelas. Ada 2 percobaan, adat dan waktu. Nah, yang terakhir, membuat minuman dengan pilihan ukuran gelas dan rasa. Jadi ada 2 percobaan. Percobaan ukuran ada 3, sedangkan percobaan rasa ada susu, jus jambu, jus melon, es teh, kopi. Ada 5. Jadi keseluruhan dari anggota ruang sampel ini adalah jumlah percobaan ukuran 3 dikali dengan jumlah percobaan rasa 5 sama dengan 15. Kalau ditanya mana yang 15 tadi, kita buat diagram pohonnya. K itu kecil, S itu sedang, B itu besar. Ini yang pertama. Lalu kita ikuti dengan susu S, jus jambu JJ. Kita singkat-singkat aja lah, jus jambu JJ. Jus melon JM. Es teh kita katakan E saja sudah. Dan kopi. Nah, juga yang sedang ada 5 juga. 1 susu, 2 jus jambu, 3 jus melon, 4 es teh, 5 kopi. Yang besar gitu juga ada 5. Pertama susu, yang kedua jus jambu, yang berikut jus melon, yang berikut es teh, yang berikut kopi. Jadi kalau ditanya mana yang 15 itu adalah S, ruang sampel, buka kurung kurawal. Yang pertama dia kecil, ukuran gelas kecil untuk rasa susu, berarti KS. Oke, lalu kecil untuk rasa jus jambu. Lalu kecil untuk rasa jus melon. Lalu kecil untuk terasa kecil es teh. Lalu kecil untuk kopi. Nah, ini yang pertama. Cara menulisnya boleh seperti ini atau dikasih kurung lagi, ini dipisah antara K dengan S, kurung. Di sini kurung juga, pisah antara K sama JJ, boleh. Ini dikurung lagi, dipisah antara K dengan JM, boleh. Ini kurung pisah K sama E, boleh. Ini kurung pisah K sama K, boleh. Ini 5. Lalu mana dia? Berikutnya sedang, gelas sedang, dan rasa susu. Sama dan seterusnya sehingga gelas besar rasa kopi. Ya, ini dia, ini terakhir, besar rasa kopi. Nah, kalau dihitung dia berjumlah 15. Nah, itu dia konsep ruang sampel yang benar. Jadi pada kelas 9 ini kita udah lihat tadi kan. Ingat yang dikatakan ruang sampel, semua kemungkinan dari percobaan. Kalau 1 percobaan, hitung saja. Contoh melantunkan 1 dadu. Jadi ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 2 dadu, berarti percobaannya ada 2. Ada 1 dadu, ada 1 dadu lagi. Berapa seluruhnya? Kalikan saja. Dadu pertama 6, dadu kedua 6, kalikan 6 kali 6, 36. Kalau koin begitu juga. 1 koin muka belakang. Kalau 2 koin artinya yang doi koin pertama 2, koin kedua 2, 2 kali 2, 4. Terus pertanyaan yang mana dia, apa-apa saja yang 4 itu, baru pakai pohon faktor. Juga contoh-contoh cerita lainnya seperti adat dengan waktu persepsi tadi, ukuran gelas dengan rasa, itu ada 2 percobaan.
Oke, saya rasa pertemuan kali ini cukup dulu untuk edisi pertama SMP kelas 9. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya bersama saya Rado dan Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.